Leiting, mantan raja tentara bayaran. Aku sudah lama sekali mencarimu. Kamu salah orang. Jia Yao, jangan kira kamu tetap bisa kabur ke ujung dunia, lalu hidup tenang. Istriku menungguku pulang makan. Minggir dong. Minggir. Sepertinya tidak bisa. Hanya dengan membunuhmu, aku baru bisa jadi yang terbaik. Katanya jam 7. Tidak boleh lebih sedetik pun. Aku tidak terima. Sudah datang? Kok kamu? Lama tidak berjumpa, Yun Kue. Kamu salah orang. Kamu pikir dengan menyamar jadi ibu rumah tangga bisa lolos? Bos sudah bilang pengkhianat. Hanya punya satu akhir, mati. Kamu lebih lambat dari dulu. Sekarang aku cuma ingin jadi orang biasa. Kamu minta ampun? Ini tidak seperti dirimu. Hari pertama kita bertemu, kamu sudah mengancamku dengan pisau. Aku sudah menikah. Dia juga cuma orang biasa. Apa? Pembunuh bayaran terbaik di daratan, menikah dengan seorang pengecut? Dia lebih manusiawi daripada kalian. Sayang, Tamu datang kok tidak bilang-bilang. Yao, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terlibat. ini setidaknya hasil latihan 20 tahun. Yan Er, Kamu bukan orang biasa. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Sekarang rumah ini yang akan kujaga. sepertinya dia sudah tahu, kamu bukan orang biasa. Dia akan menceraikanmu. Diam kau. Yun Kue, kamu terlalu lemah. Dulu kamu terobsesi dengan ilmu bela diri, sombong dan meremehkan orang lain. Sekarang, demi seorang pria, kamu kalah total dariku. Kamu hamil anaknya. Kamu benar-benar aib terbesar organisasi. Shang Weishe, selama lebih dari 20 tahun ini, pernahkah kalian serius memasak sekalipun? Pernah menikmati matahari terbenam bersama orang yang dicintai? Aku pernah. Saat pertama kali bertemu Kak Yao, dia memayungiku di tengah hujan deras. Kalian jelas belum pernah merasakannya. Tapi aku sudah. Sudah diambang kematian, masih saja pamer. Kenapa kamu selalu lebih baik dariku dalam segala hal? Lebih banyak dariku. Aku tidak terima. Sayang, kamu dan temanmu ini ngobrol yang baik-baik saja ya. Lihat dirimu, sudah berdarah. Sayang, ini ulahmu. Sayang, kamu ngomong apa sih? Pergi. Pergi dari hidupku. Kalian beruntung, tapi aku kasih tahu, sekali arus, selamanya tak akan lepas. Sayang, sudahlah. Nanti aku bersihkan rumah. Sayang, ayo kita pindah ke rumah. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Oke, aku ikutin semua keputusanmu. Maaf ya.
Sebenarnya aku... Itu nggak penting. Yang penting aku akan selalu ada di sampingmu. Kak Yao, aku pasti akan menjagamu dengan baik, dan juga anak kita. Bisa menyewa apartemen yang lumayan bagus di Pelabuhan Baru? Sudah cukup bagus. Iya, makanya aku putuskan malam nanti buka lapak lagi. Nanti kamu capek banget. Nggak apa-apa. Kalau kita sudah punya uang, kita beli rumah sendiri. Bos, beli sate. Oke? Gimana? Enak nggak jualan sate di sini? Aku ngomong sama kamu. Apa kamu meremehkan aku? Aku kasih tahu. Waktu itu aku lengah, nggak sempat menghindar. Mungkin saja. Walaupun kamu menghindar, tetap nggak ada gunanya. Kalau payah, ya latihan lagi. Aku sudah 7 tahun berlatih keras. Kok dibilang payah? Berani nggak di sini? Kita adu. Kalau gitu jangan maksa, berdiri dong. Kenapa? Takut malu? Dasar tukang lapak. Jaga mulutmu. Bos, ayo kita hajar dia. Bos, ngomong dong. Ini tidak mungkin. Kapan dia bergerak? Cepat makan. Kapan kamu bergerak? Cari tahu sendiri. Aku mengaku kalah. Tapi dengarkan aku. Arus sedang memburu di Pelabuhan Baru seorang pengkhianat mereka. Jangan biarkan mereka tahu identitasmu. Kalau tidak, mereka pasti akan membunuhmu. Lagi pula di daftar hitam, kamu selalu di peringkat pertama. Terima kasih. Pergi. Uang. Ini. Kak, aku bantu kamu. Halo, kenapa kamu lihat aku terus? Kak, kamu wangi sekali. Ini rumahku. Tolong kamu keluar. Ini rumahku. Mama bilang, kamu menyewa rumah kami. Iya, kami memang menyewa rumahmu. Tapi sekarang yang tinggal di sini aku dan suamiku. Tolong kamu keluar. Kembali ke rumahmu di lantai atas. Kak, tolong aku ngidam. Bocah nakal. Aku peringatkan kamu. Dulu aku sangat sabar. Sekarang aku mudah marah. Kalau kamu tidak nurut, tanganmu akan kupatahkan. Kak, kamu tidak nurut. Kamu penyewa yang buruk. Oke. Ternyata selama ini kamu selalu seperti ini. Pantas saja penyewa di rumahmu sering berganti. Kak, kamu jahat. Kakak jahat. Pura-pura. Kamu pura-pura di depanku. Kamu masih pura-pura. Kakak jahat sekali. Akan kubunuh kamu. Baiklah, dasar jalang. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kamu ngapain melototin aku? Kamu ganggu anakku. Ganti rugi moral, 10.000, kasih sini. Kalian ini masuk akal nggak sih? Ini si bocah nakal yang mulai ngerayuku. Kamu si pendatang kampungan. Datang ke Pelabuhan Baru kami buat ngemis. Harus belajar buat nurut. Jangan banyak tingkah. Kalau hari ini nggak bayar, gue usir kalian dari sini. Bikin kalian nggak punya rumah. Kalian tahu siapa aku? Ci, kamu cuma cewek lemah. Emangnya kamu siapa? Kalau berani, suruh suamimu bawa kamu tinggal di villa tepi pantai. Ngapain datang ke sini buat nyewa rumah? Suamiku jualan di pinggir jalan udah capek banget. Nggak boleh nambahin masalah buat dia. Baik. Bayar ya bayar. Kalian tunggu ya, aku ambilin buat kalian. Nah, gini dong sikap orang yang numpang hidup. Bu, Nek, dia mukulin aku. Mata mana yang lihat aku mukulin kamu? Aku aja yang lihat.
Kamu malah melawan, bahkan nyakitin kami diam-diam. Aku telepon suamiku, suruh dia datang ngancurin kamu. Tuan rumah, sudahlah. Mending kita semua baik-baik aja. Baik-baik, istrimu mukulin anakku. Aku suruh dia ganti rugi. Dia malah ambil barang buat lemparin kami. Aku mukulin kamu ya, emang kenapa? Kamu? Nggak apa-apa, mau ganti rugi berapa? Aku yang bayar. 10.000. Mata uang Nusantara. Cukup, kan? Cukup. Ini kan mata uang Nusantara. Ayo, kita pergi dulu. Nanti kita hitung lagi. Jangan pergi. Sayang. Sudahlah. Sayang, kamu dapat dari mana mata uang Nusantara ini? Sayang, jualan di pinggir jalan emang ada gunanya. Tapi nggak boleh dikasih semua ke mereka. Hilang duit, terhindar dari bencana. Mundur selangkah, langit terbentang luas. Yang penting dia kasih kita tinggal di rumah ini aja. Sini, duduk dulu sebentar. Sepasang suami istri ini jangan-jangan orang kaya yang sembunyi? Nggak mungkin, pasti hasil curian. Tapi sekarang udah tahu, istri itu keras kepala. Suami itu lembek. Nanti kita incar yang lembek aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu masuk gimana? Masuk ke sini susah ya. Langsung ke pokok permasalahan. Aku punya cara supaya si gendut ini bisa makan daging. Kalian ajak pasangan suami istri itu makan malam. Bilang saja untuk mempererat hubungan bertetangga. Terus, Beri minum si wanita ini dengan barang ini. Setelah dia meminumnya, kepalanya akan pusing. Badannya panas semua. lalu terserah kalian mau diapakan. Tunggu dulu, kamu ini siapa sih? Masa kami percaya begitu saja padamu? Karena aku juga menginginkan wanita itu. Lakukan seperti yang kukatakan. Semua pihak tidak akan dirugikan. Kami semua nurut. Kami semua nurut. Tunggu dulu. Ulurkan tanganmu. Pulang lebih awal hari ini. Soalnya sekarang aku ada kerja sampingan. Rumah tangga kita nggak kekurangan uang. Nona Lu, kamu juga mengantar suami kerja ya? Kebetulan, aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Malam ini makan malam di rumah kami, yuk. Iya, masakan istri dan ibuku enak sekali. Hubungan bertetangga harus dijaga baik-baik. Kalian kenapa? Boleh, kami datang. Nanti malam ketemu. Sampai jumpa malam nanti. Harus datang ya. Sayang, orang-orang seperti kita yang hidup di Pelabuhan Baru harus menjaga hubungan baik dengan semua orang. Oke. Kamu kepala keluarga, aku nurut. Kalau gitu, pulang lebih awal ya. Di rumah nggak cuma satu orang yang nungguin. Baik, dadah. Dah. Hati-hati di jalan. Oke. Datang. Ini adalah masakan khas Pelabuhan Baru kami, sup mutiara putih. Xiaolu, kamu orang pendatang. Apa kamu suka sup ini? Nggak apa-apa, aku nggak pilih-pilih makanan, Nan. Bocah kurang ajar. Nanti ibu habisin kamu. Apa aku terlalu curiga? Kok kayaknya ada orang ya? Ayo, ayo. Makan, makan. Makan-makan? Nona Lu, kita kan tetangga. Nanti kita harus sering-sering bertemu. Ayo, saya minum untukmu. Dia nggak minum alkohol. Kamu maksudnya apa sih? Gimana kalau begini, Nona Lu? Kamu minum sup sebagai pengganti arak. Kita bersulang, cuma sekadar formalitas. Ayo, ayo, ayo. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas.
Nona, lu, sesukamu. Cuma sekadar formalitas saja. Istriku belum juga balas pesan. Pasti lagi asyik makan. Leiting, Kok kamu lagi? Kamu mau mati? kamu mainnya serius juga ya? Pendekar wanita nomor 1 di daratan, Yun Kue. Kamu bawa pulang buat dijadikan istri. Maksudmu apa? Aku kasih tahu. Dia itu Arus. Pengkhianat organisasi pembunuh nomor 1. Sekarang 4 pembunuh dari Arus itu sedang berusaha mengambil nyawanya. Dia bukan pengkhianat. Dia cuma mau hidup seperti orang biasa. Apa orang biasa? Coba kamu jelaskan. Apa yang kamu sebut orang biasa itu? Bos, kalian berdua kalau gabung bisa mengalahkan satu pasukan. Itu kamu bilang orang biasa? Kamu tahu dari mana? Kamu tahu aku suka berantem kecil-kecilan kalau lagi gabut. Kemarin kalah sama kamu. Aku pergi sendirian buat melampiaskan kesal. Malah dihajar sama Arus pendekar peringkat keempat mereka. Aku ke toilet dulu. Jatuh. 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 Supnya diracuni. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak. Aku nggak mau, aku takut. Belum pingsan. Gimana nih? Nak, cepatlah. Bawa dia ke sofa. Kami tunggu di kamar tidur. Tenang saja, cucu. Ini orang kampungan yang datang mengemis. Aku kan saja. Betul, ayahmu ini pegawai negeri di Pelabuhan Baru. Apapun masalahnya, bisa ayah selesaikan. Ayah, ibu, nenek, aku sayang kalian. Sayang, kamu di mana? Aku tidak boleh jatuh. Anak kita. Biarkan saja si cucu yang urus. Suaminya si cewek itu masih jualan di malam hari. Nggak akan pulang. Bahkan kalau pulang, pintu besinya dikunci dari dalam. Nggak apa-apa. Uangnya juga sudah kita dapat. Anak kita juga puas. Kita tahun ini benar-benar beruntung. Syukur pada Dewi. Tidak berterima kasih padaku. Terima kasih. Pasti berterima kasih. Nanti kami akan bekerja keras untukmu. Betul. Ini, Kakak, Nona cantik. Yun Kue. Akhirnya aku bisa melihat langsung. Kau dipermalukan. Saat baru masuk organisasi, kau adalah kakak senior. Kau melatihku, mencambukku dengan cambuk. Saat itu aku sudah ingin membalas dendam padamu. Kakak, Nona cantik. Nona cantik. Jangan bilang aku banyak omong ya. Apakah kakak ipar tidak pernah memberitahumu identitas aslinya? Apakah ular Derek dari organisasi mereka yang datang mencarimu, baru kau tahu dia adalah Yun Kue? Aku tahu. Kalian berdua ingin jadi orang biasa. Makanya kalian berdua diam-diam saja. Tapi justru karena itu, ku beritahu. Dia hamil anakmu pun, nggak mau kasih tahu. Dia mengira kau cuma kuli yang jualan di lapak. Oh iya. Waktu berangkat kerja pagi tadi, istriku bilang sesuatu. Di rumah nggak cuma satu orang yang nungguin kamu? Dia nggak sendirian di rumah. Tolong jagain lapakku. Aku setuju adu sama kamu. Dasar brengsek, lu bisa nggak sih? Tahu nggak kenapa kamu yang disuruh lakukan ini? Soalnya tuh kamu tuh sama seperti ayah, ibu, dan nenek disayang banget sama aku. Pergi sana. Jijik banget. Waktu lagi ngerjain tugas ketemu target sampah kayak kamu. Bunuh aja masih ngerasa tanganku jadi kotor. Dengar, anak kita kayaknya nikmat banget ya. CJ. Ini aku. Xiaoxi, kamu. Racun ini rasanya familiar ya. Kamu yang ngajarin aku. Resep rahasia, bos. Dengar-dengar kamu udah nikah ya. Aku jadi semangat nih. Kalau aku nodain kamu sekarang, bukannya sama aja ngasih topi hijau ke suamimu. Lampunya masih nyala. Sayang, aku pasti nggak akan biarkan kamu dan anak kita kena bahaya. Lihat aku.
Aku sengaja mau dia lihat. Aku mau dia menderita. Aku mau kamu lebih menderita. Baru begitu hatimu akan hancur. Baru akan jatuh ke dalam pelukan pria lemah lembut seperti aku. Si Jie, kamu lihat nggak? Si tukang nganggur ini, dia udah nggak bisa gerak. Kalau gitu maaf ya. Aku yang harus sentuh kamu sendiri, si Jie. Kamu ingat cambuk ini? Dulu kamu pakai ini buat cambukin aku. Aku mau kamu juga merasakan rasa manisnya. Cinta ini. Berhenti. Kamu siapa lagi mengganggu kesenanganku? Dia suaminya. Ditanya. Kakak. Kamu menikahi orang seperti ini, rakyat jelata yang bau bawang. Sungguh memalukan. Kalian para kuli masih ada tenaga di tanganmu. Orang barbar. Jika tidak nurut, Bocah. Tak kusangka kau begitu menjijikan. Sayang, maaf aku terlambat. Aku akan menghukummu dulu. Nak, kenapa nak? Cucuku sayang, jangan nakuti nenek. Dia tidak mati. Tidur sebentar saja akan sadar. Aku akan mengusirmu. Membayar 100 kali lipat sewa. Kalian terlalu berisik. Hah, lumayan juga. Adik, bantu aku. Siapapun yang kau panggil, kau pasti mati. Kalau begitu coba saja. Yang kamu jepit itu adalah anak panah beracun. Kecuali kamu adalah nomor 1 di daftar gelap, Raja Tentara Bayaran. Selain itu, tidak ada yang bisa menetralkan racun ini. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Baik. Berlututlah pada kami, baru kami lepaskan dia. Tidak, jangan berlutut. Untuk menetralkan racun ini butuh waktu 1 menit. Aku harus mengulur waktu. Tadi kan jago berkelahi. Kenapa sekarang jinak seperti anjing? Adik seperguruan, berikan barang itu padanya. Tangan yang mana tadi menangkap cambukku? Hancurkan tangan itu. Jangan, Kak Yao. Dia orangnya tidak bisa dipercaya. Suamiku. Terima kasih. Karena telah membuatku tahu di dunia ini masih ada kebahagiaan, masih ada kehangatan. Di kehidupan berikutnya, kita jadi suami istri lagi. Tidak. Kamu adalah Raja Perang Leiting. Kamu benar-benar Thunderbolt. Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu di mana Thunderbolt berada. Sayang. Maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Aku hanya takut anak kita akan terluka. Sayang, aku sudah mengisolasi racunnya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu Thunderbolt pun, lalu bagaimana? Di sini ada 2 orang jagoan. Adik seperguruan, serang. Sudah kukatakan, siapa yang berani menyentuh keluargaku, mati. Hai! Tunggu saja, bos tidak akan membiarkan ini begitu saja. Adik seperguruan, pergi! Jangan kejar. Yoga, jangan kejar lagi. Kita pindah tempat saja. Sayang. Aku juga berpikir begitu. Dari ujung dunia sampai ke hutan belantara. Ayo kita pergi ke Gunung Mira. Asalkan bersamamu. Kemana saja boleh. Ayo. Banyak sekali. Coba lihat, raba teksturnya. Warnanya bagus sekali. Bisa lebih murah lagi? Bos sudah kasih harga murah untukmu. Sayang. Kamu sudah makan? Tentu saja. Sekarang bukan cuma 1 orang yang harus makan. Hei, ini pasar giok, bukan tempat kalian berdua mesra-mesraan. Sayang, Kamu sedang hamil, jangan samakan dirimu dengan mereka. Baik, sudah tahu. Segera mulai kerja. Pisahkan yang besar dan yang kecil.
Orang penting yang akan memilih barang sebentar lagi akan tiba. Baik. Kenapa aku merasa yang kecil ini lebih berat daripada yang besar? Mungkin karena kepadatannya berbeda. Aku bisa merasakan perbedaan berat bahkan 0,01 gram. Ini hasil dari melatih indera. Sama seperti anjing bisa mencium bau dari jarak 10 km sama. Yan R, aku punya ide. Pecahan yang kecil ini, di dalamnya pasti ada Imperial Green. Maksudmu, kalau aku pukul ini sekali nilainya bisa 1 miliar? Baik. Sayang, aku percaya padamu. Sayang, ini benar-benar ada. Ternyata perjalanan ini ke Gunung Mira itu keputusan yang tepat. Aku bisa merasakan kepadatan batu untuk menentukan jenisnya. Di pasar bebas ini, aku seperti ikan di air. Ditambah lagi dengan tanganku ini, bisa memotong berapapun. Wah, nggak usah. Mereka punya mesin. Kita cuma perlu mengidentifikasi jenisnya untuk kita manfaatkan. Nanti, kita akan mencapai puncak kesuksesan. Halo, masih bengong? Batu-batunya udah dikumpulin? Sebentar lagi. Coba lihat, Nyi Ratu datang. Nyi Ratu ini ternyata perempuan. Kamu mau mati, cepat tunduk dan membungkuk. Dia siapa sampai seheboh ini? Masa kamu nggak tahu? Nyi Ratu adalah juru bicara keluarga utama di Gunung Mira. Kekayaannya triliunan. Batu-batu yang lewat di tangan kita. Semuanya dari tambangnya yang digali. Orang di sampingnya itu dipanggil Kong Jaya. Ahli identifikasi batu nomor 1 di Gunung Mira. Semua batu mentah bisa dia bedakan kualitasnya dalam sesekali pandang. Tak pernah gagal. Perhatian, kedatangan Nyi Ratu hari ini adalah untuk memilah limbah dari batu mentah yang baru digali, lalu menukarnya dengan harta untuk dipasarkan. Sayang. Kesempatan kita datang. Saya, Kong Jaya. Seperti biasa, atas nama Nyi Ratu dan kehormatan tertinggi Gunung Mira, akan memilah batu menjadi berbagai tingkatan untuk mengklarifikasi semuanya. Ini buang. 2 ini juga buang. Ini kok bisa masuk pasar? Sungguh tidak masuk akal. Buang itu. Bukannya ini kesempatan yang kita tunggu? Kong Jaya, 2 batu ini harus disimpan. Terutama yang di sebelah kiri ini. Kamu ini siapa? Berani-beraninya meragukan aku? Siapa gua bukan hal yang penting. Yang penting adalah Nyi Ratu tidak boleh melewatkan batu naga. Batu naga. Gue bisa langsung tahu hanya dengan sekali lihat. Ini jelas-jelas cuma beberapa bongkahan sampah. Yang mana yang lu bilang sampah? Kedua bongkahan ini sama-sama sampah. Kalau lu bilang bongkahan di sebelah kanan gua ini sampah, gua nggak ada masalah. Tapi bongkahan di sebelah kiri gua ini mustahil. Lu tahu nggak lu sedang meragukan siapa? Nenek moyang kita pernah bilang, mata tak bisa bohong. Bagaimana kalau kita adu kemampuan? Lihat siapa yang punya keahlian asli. Gebukin dia. Kalian mau apa? Wah. Kerja di pasar bawa-bawa istri yang lagi hamil. Di dunia ini ternyata ada pria sampah kayak gini. Iya benar. Aku cuma mau anterin dia makan. Nggak penting. Kong Jaya ini akan membayar atas kepercayaan dirinya yang buta. Nyi Ratu, Anda adalah pemimpin di sini. Silakan Anda yang memutuskan. Nyi Ratu, jangan dengarkan omongannya. Potong saja. Jangan, Nyi Ratu ini. Aku bilang potong ya potong. Aku juga bertarung keluar dari Gunung Mira. Jadi, aku percaya pada satu pepatah, pahlawan tak perlu ditanya asal-usulnya. Kalau setelah dipotong, benar-benar keluar batu naga, minta apa saja, aku penuhi. Tapi kalau setelah dipotong ternyata sampah, maka istri dan anakmu jadi milikku. Hei, maksudmu apa? Kurang ajar. Berani sekali bicara seperti itu pada Nyi Ratu. Jangan kasar. Kakak ini. Justru karena aku juga perempuan, maka aku tahu apa yang paling ditakuti suamimu. Kalau aku suruh dia mati, dia pasti nggak takut. Kelemahannya adalah kamu. Sayang, Nyi Ratu benar. Kalau benar keluar batu naga, aku nggak mau uang. Aku mau kamu berikan untuk istriku pengawalan dan paket perawatan terbaik. Tenang saja. Aku janji padamu. Sayang, Jangan main-main. sayang, kamu akan segera menikmati keamanan dan paket terbaik. Letakkan batu itu di atas. Nyi Ratu,
Potong dari sini, pemborosan minimal. Lakukan seperti yang dia katakan. Basa-basi lagi, kamu paham soal performa. Yang ini, performanya 0 besar. Kak Yao, kalau pisau ini turun, Kau akan meninggalkan kami selamanya. Kong Jaya sudah 30 tahun berkecimpung. Mustahil kalah dari orang-orang rendahan ini. Mulai. Limbah. Ternyata memang limbah. Barusan siapa yang bersumpah mati-matian tadi? Siapa yang meragukanku tadi? Kak Yao, ayo kita kabur. Saudara-saudara, hajar dia, serang. Nyi Ratu, batu naga ini selamat. Maksudmu apa? Saudara ini baru saja memotong, mengikuti garis yang kubuat. Potongannya tidak ada masalah sama sekali. Tepat sekali, menyelamatkan inti dari batu naga ini. Saudara, ambil palu, ketuk bagian sampingnya lagi. Nyi Ratu, jangan biarkan dia berbuat semaunya lagi. Biarkan dia ketuk, kasih dia kesempatan terakhir. Kalau gagal, tembak mati dia di tempat. Baik, aku ingin lihat bagaimana pipimu bisa babak belur. Ini agak... Ada sih ada. Tapi batu kacang sedikit ini, apa bedanya dengan sampah? Sayang, kenapa aku agak nggak ngerti? Sayang, waktu aku angkut batu di sini, aku belajar banyak hal. Batu ini dipotong dari garis ini. Bagian terbaiknya nggak ikut terpotong. Kamu harus tahu, bagian terbaik itu harganya selangit. Aku ngerti. Kayak membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Tadi potongan itu hanya ambil bagian terbaiknya. Nggak sampai merusak telurnya. Betul. Nyi Ratu, tolong suruh mereka pakai cara untuk batu naga untuk menggosok permukaannya sampai bersih. Mau menipu bos kami lagi? Percaya nggak? Aku potong lidahmu. Sudah begini, nggak ada jalan untuk mundur lagi. Ini? Dengarkan dia. Gosok sampai bersih. Sepotong batu kacang paling jelek. Lihat nanti kamu bisa bilang apa. astaga batu naga. Ini mustahil. Lihat kan? Suamiku bilang ada, ya pasti ada. Mati aja lu. Kamu ini hamil. Gerakannya cepat sekali. Nyi Ratu, istriku ini kasihan sama aku. Lihat batu naga ini senilai 100 juta mianzu. Wah, 100 juta. Banyak banget. Kong Jaya barusan hampir saja membuatku rugi 100 juta. Mau melukai orang lagi, cuci tangan dari tanggung jawab. Sungguh mempermalukan nama Gunung Mira kami. Nyi Ratu, aku sering berjalan di tepi sungai, mana mungkin kakinya tidak basah. Dia. Cuma kebetulan beruntung saja, tebakannya benar sekali itu. Beruntung? Kurasa belum tentu. Tuan ini bukan orang sembarangan. Nyi Ratu, aku minta bertanding lagi. Aku mau buktikan dia cuma kebetulan beruntung saja. Kamu mau bertanding lagi? Dia belum tentu mau. Aku setuju. Kenapa kamu setuju? Cuman untuk cari uang saja. Siapa yang datang ke Gunung Mira bukan untuk mencoba peruntungan? Baik, kalau begitu, hari ini aku yang memutuskan. Bawakan perjanjian hidup mati. Tanda tangani perjanjian hidup mati ini. Menurut aturan Gunung Mira, yang kalah bunuh diri. Sayang, ini Ki bukan main-main. Sayang. Tenang saja. Kedua tanganku ini. Tahu mana yang berharga, mana yang tidak. Lihat perjanjian hidup mati ini. Kalau begitu, dari batu sumber yang dibuka hari ini, masing-masing pilih satu. Silakan. Ci? Aku lihat kamu bisa pilih sampah apa. Jangan ambil batu jelek ini. Batu ini kamu yang buka. Aku yang akan melakukannya. Kamu benar-benar mau memotong batu ini? Betul. Aku dengan senang hati mengundang istriku untuk membukakannya. Bodoh, batu ini bahkan tidak ada yang mau mengambilnya.
Jangan menilai buku dari sampulnya. Batu ini menurutku sama seperti batu warna-warni yang tertinggal saat Niwa menambal langit. Tingkatnya sama. Hah, kamu benar-benar sok. Pekerja rendahan, kamu hanya beruntung menebak dengan benar sekali saja. Kamu sungguh menganggap dirimu sebagai raja tentara bayaran. Kenapa sekarang menyebut Raja Perang? Kamu tidak tahu. Dulu di Panjayuan, aku pernah menyaksikan sendiri Raja Perang yang dijuluki Guntur. Dengan hanya meraba, berat dan kepadatan batu Gyokotan bisa dia sebutkan dengan tepat semuanya. Karena berlatih bela diri, kemampuan kognitif Raja Perang melebihi orang biasa. Di dalam batu sumber, apakah itu kaca atau kacang, dia bisa mengetahuinya hanya dari kepadatannya. Benar, sekantong permen, cukup diraba, aku tahu ada berapa butir. Sekantong garam, cukup diraba, aku tahu ada berapa butir. Sebotol air, cukup diraba, aku tahu itu air suling atau air mineral. Dengar omonganmu, sepertinya kamu juga pernah melihat Raja Perang. Jangan sembarangan membicarakan. Guntur adalah idolaku. Saat kedua orang tuaku meninggal, dan aku terperangkap di penjara air, legenda dialah yang menopangku melewati kesulitan dan penderitaan. Semangatnya bukanlah hal yang bisa dinikmati oleh orang sembarangan sepertimu. Maaf, Nyi Ratu. Kami tidak berani ikut menikmati kemuliaannya. Nyi Ratu benar. Kalau Guntur ada di sini, aku percaya hanya dengan meraba, dia bisa mengeluarkan giok kaisar yang luar biasa. Tapi kamu hanya seorang pekerja biasa. Surat pernyataan hidup dan mati sudah ditandatangani. Harap kamu menepati janjimu. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, aku akan menyuruh istriku memotongnya. Tunggu dulu. Biarkan aku yang pertama. Aku akan mengakhiri pertarungan terakhir kita dengan batu ini. Lihat nggak? Mau bandingin apa lagi? Ini zamrud, warnanya merata dan pekat, sedikit kebiruan. Harganya 200 juta. Wah, batu tadi cuma 100 juta, 200 juta. Memang yang tua lebih berpengalaman. Kong Jaya tetaplah nomor 1 di Gunung Mira. Bagus, bagus. Bagus. Kong Jaya hebat. Pemenangnya sudah jelas. Memang jagoan Kong Jaya. Ada orang yang bisa beruntung sekali. Mana mungkin beruntung 2 kali? Sayang, 200 juta? Sisa batu-batu ini bisa hasilkan sebanyak itu nggak? Tenang aja sayang, mereka cuma berpikiran sempit. Tanganku ini mustahil kalah. Oke, aku percaya kamu. Karyawan kampungan, sudah kubilang dari dulu. Kecuali kamu adalah Thunderbolt. Kalau enggak, kamu sama sekali nggak mungkin bisa menang lawan aku. Gimana kalau ada kemungkinan aku ini? Apa? Kerasin suaramu. Nggak dengar? Barusan Nyi Ratu bilang, jangan cari muka. Cukup. Bahkan kalau Thunderbolt datang, tetap harus lihat hasilnya untuk tentukan menang kalah. Siapa yang pergi, siapa yang tinggal, itu sudah ditakdirkan. Baik. Aku yang buka. Kita tunggu aja orang ini bunuh diri buat persembahan. Seperti kata pepatah, dewa pun sulit menilai batu giok seinci. Ketekunan membuahkan hasil. Satu tebakan, miskin. Satu tebakan kaya, satu tebakan pakai kain kafan. Wah. Ini luar biasa, ya ampun. Cepat lihat, lihat itu, dia malah meremukan batu itu. Wah, gila. Sayang, kualitasnya Imperial Green, kualitas terbaik. Kualitasnya luar biasa. Aku belum pernah lihat bahan sebaik ini. Luar biasa. Nggak mungkin, mana mungkin dia lebih hebat dari aku. Kamu benar-benar Thunderbolt. Sayang, selamat ulang tahun. Yo Kaisar tiada tara. Warnanya pekat, airnya penuh di Gunung Mira. Hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Sekali dalam 100 tahun. Dan aku berkesempatan menyaksikannya. Nyi Ratu dari Gunung Mira bersama anak buahnya memberi hormat kepada Yang Mulia. Memberi hormat kepada Yang Mulia. Silakan bangun semuanya. Ini cuma pertandingan, cukup tentukan siapa yang menang dan kalah. Tidak perlu seperti ini. Menurut aturan Gunung Mira, yang menghasilkan giok terbaik adalah Yang Mulia, dipersembahkan untuk menduduki singgasana untuk melindungi harta karun abadi. Sayang, kamu masih ingat ulang tahunku? Kamu yang ngomong sendiri waktu tidur. Kong Jaya, kamu sudah tanda tangani surat perjanjian hidup mati. Kami orang Gunung Mira, perkataan kami adalah janji, bilang aja, pasti dilakukan. Tak kusangka sebelum mati masih bisa melihat giok Kaisar. Sepanjang hidupku. Sudah cukup berharga. Ini cuma pertandingan, jangan sampai merenggut nyawa. Setelah pensiun kali ini, aku tak akan kembali lagi. Sayang, kamu benar-benar hebat. Sayang itu tidak penting. Kamu hanya perlu tahu di dunia ini, yang paling kuperhatikan adalah kamu. Yang Mulia, kami akan kirim pengawal untuk mengantar istri Anda pulang, mohon berikan kami muka.
Silakan pindah ke ruang sidang untuk minum teh dan berdiskusi. Yan Er, kamu pulang dan istirahat dulu. Aku mau ngobrol dengan Nyi Ratu. Baik, kalau gitu, aku masak dan tunggu kamu di rumah. Ayo pergi. Yang mulia, Bolehkah aku memanggil Anda langsung dengan nama? tentu saja boleh. Xie Yao. Menurutmu, bagaimana diriku? Berjuang mati-matian demi kelangsungan hidup menerobos dari kerumunan orang banyak dengan jalan berdarah. Bisa dibilang pahlawan wanita. Lalu, Orang hebat sepertimu, jika bisa melindungi keluargaku. Aku bisa membantumu di festival memburu harta karun memperoleh harta karun. kamu sangat memperhatikan istrimu. Tentu saja. Kalau bukan dia siapa lagi? Menoleh ke sini. Nyi Ratu. Harap jaga sikap. Kalau kamu datang untuk bicara urusan penting, aku temani. Tapi kalau cuma urusan duniawi, aku tidak tertarik. Yang diinginkan pria seperti kalian, bukannya cuma hal-hal seperti itu? Ingin sih, tapi tidak harus mendapatkannya. Aku tidak mengerti, di mana sih aku lebih buruk darinya? Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, jangan salahkan aku. Kamu memang Thunder. Bicara urusan penting saja. Ambil, pakai saja sesukamu, ini hakmu. Maksudnya? Besok, seluruh Nanyang akan tahu Gunung Mira kami berhasil menemukan giok bernilai 5 miliar, giok kaisar tiada tara. Aku sudah untung, ini imbalanmu. Terima kasih Nyi Ratu. Tidak perlu. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, bawalah bendera Thunder. Badanku hanya untuk Raja Perang. Tidak perlu sampai segitunya. Saya pamit. Ektart yang baru matang. Istriku pasti suka. Di wilayahku masih ada yang berani tidak bayar ongkos jalan. Tolong kasihanilah, Tuan. Saya sedang hamil. Biarkan saya lewat dulu. Kalau tidak ada uang, minggir. Uangnya Biarkan mereka lewat. tidak boleh. Satu orang, satu koin. Di sini jangan harap bisa jadi pahlawan. Aduh, anakku. Aduh. Tolong kasihanilah Tuan. Kakak Zhao mau keguguran anakku. 2 nyawa sekaligus. Baik. Baik. Aduh. Ayo. Tunggu. Kakak Zhao ini. Luar biasa ya. Kak Zhao ini. Bukan orang sembarangan. Makanan. Jangan sia-siakan makanan ini. Berani-beraninya menipuku. Menyembunyikan makanan di balik bajumu. Bunuh saja. Aku. Biarkan makanan ini untuk semua orang. Kami semua pengungsi dari Gunung Senja. Sudah lama kami tidak makan. Biarin aja. Hajar dia. Tunggu dulu. Kamu kenal kartu ini? Di wilayahku, kamu pikir bisa mengancamku dengan nama Nyi Ratu. Para pengungsi dari Xinjiang ini wilayah bosku. Uang ini cukup, kan? Cepat ambil. Hari ini kita lupakan saja, lain. Ya. Ayo kita minum, ayo. Anda adalah penyelamat kami, paham? Mana nih namit kami pahlawan. Anda penyelamat kami, pahlawan. Ayo bangun semuanya. Jangan sungkan. Kami siap melakukan apapun untukmu, pahlawan. Kami tahu harus harus membalas Kebetulan budi. ada satu hal yang ingin kuminta bantuan. Kebetulan ini keahlianmu. Sebelum bayinya genap sebulan, aku ingin kakak-kakak yang merawatnya. Kak Zhao. Ya.
Kamu mau? Tentu saja mau. Kalau bukan karena Tuan Xie, nyawaku sudah hilang. Merawat Nona Lu dan bayinya, aku senang sekali. Jangan berlebihan, Kak Zhao. Kita semua orang perantauan. Kita harus saling membantu. Iya. Ngomong-ngomong soal ini, kampung halaman kita di Bukit Harapan. Dihancurkan oleh si Preman bermata laba-laba itu sampai berantakan. laba-laba. Rupanya markas mereka ada di Bukit Harapan. Nona Lu, kamu kenal? Kak Zhao, apa mereka masih ada anggota lain? Ada seorang wanita, kayaknya namanya Scorpio. Ternyata memang Arus. Aku selalu tahu mereka mengumpulkan uang. Tapi tidak tahu markasnya di Bukit Harapan. Kalau begitu, aku akan segera pergi ke Bukit Harapan. Jangan khawatir, sayang. Kali ini akan kuhabisi sampai ke akar-akarnya, agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Kak Zhao, kedepannya di sini aku serahkan padamu. Tenang saja, Kak Zhao. Putrimu dan warga desa, aku pasti buat mereka hidup sejahtera. Kamu yang kumaksud, nyerah? Kalau enggak, main lagi 2 ronde. Mau taruhan lagi? Taruh. Gua mau balikan keadaan. Meteor? Dia datang. Ini siapa? Bantuan yang kamu kirim? Jadi kamu main nggak? Kalau nggak main, minggir sana. Wah, ada tamu baru nih. Ini bukan orang yang waktu itu yang membela keadilan, si jagoan itu. Selamat datang di tempat paling asik di seluruh Bukit Harapan. Kalian apain teman gue? Pengungsi waktu itu teman kamu. Si kepala babi kali ini juga teman kamu. Berdasarkan apa kau berani sentuh dia? Karena dia hutang 1 miliar padaku. Meteor, kau kan jagoan di daftar gelap. Punya keluarga yang harus dibiayai. Masa terjebak di meja kartu? Kalah ya terima saja. Judi apaan sih? Kamu nggak malu sama keluargamu, sama anak buahmu? Xie Yao jangan berdiri di atas moral lalu memojokkanku. Mengkritikku habis-habisan. Dengar ya. Justru karena kalah lawanmu, gua kesini main kartu buat hiburan. Sampai jadi begini. Bodoh. Bodoh apaan? Gue sebentar lagi bisa menang balik. Berapa banyak penjudi yang kayak kamu berharap keberuntungan, akhirnya keluarga hancur. Mati nggak ada kuburan. Pergi sana. Dengar ya, ini putaran terakhir. Lihat gua balikan keadaan. Sungguh asik. Sepertinya dia adalah Scorpio. Petarung terbaik ketiga di Arus. Spider. Peringkat kedua di Arus, kungfunya hanya kalah dari Yanner. Aku akan menggunakan persepsi untuk melawan taruhan ini. Menyelamatkan meteor yang terperangkap di dalamnya, lalu membongkar jebakan yang mereka buat, menyerahkan mereka ke tangan Inspektur Bukit Harapan. Aku ingin lihat trik kotor apa yang mereka gunakan, sampai bisa membodohi meteor seperti ini. Sederhana, 3 dadu, yang poinnya lebih besar, menang. Balikan keadaan. Aturan lama. Scorpio buka. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Buka. Tunggu dulu. Diam saat orang main catur adalah aturan dasar. Kau mau mati ya? Aku ada satu hal yang mau kukatakan ke temanku. Meteor. Kau kalah. Xie Yao, katakan, aku adalah temanmu. Tentu saja. Tapi aku cuma orang yang pernah kau kalahkan. Waktu di Pelabuhan Baru, kaulah yang mengingatkanku. Aku beritahu, dia sedang mengandung anakmu, tapi tidak mau memberitahumu. Tentu saja kau temanku. Terima kasih sudah menganggapku teman. Meteor, kau kalah sampai cuma tinggal nyawa murahan ini. Pertandingan selesai. Menurut aturan, harta 500 juta si pecundang. Catat di buku. Apa 500 juta? Nyawa murahan. Meteor jangan gegabah. Kamu nggak tahu. Orang tuaku masih menungguku di rumah. Mereka masih sehat. Istriku membawa anak laki-laki dan perempuanku. Juga menungguku di rumah. Aku masih punya lebih dari 60 anak buah. Semuanya kuhabiskan karena kalah judi. Dia akan menangkap mereka untuk kerja paksa di tambang.
Bang, aku salah. Aku nggak mau judi lagi. Lelaki sejati malah hancur karena judi. Sungguh menyedihkan dan mengesalkan. Ah, ngapain kamu mengeluh? Dia juga punya yang lain. Misalnya ayah, istri, sama anak perempuan. Semua itu bisa jadi milik kita. Karena dia sudah kalah. Sekarang giliranku. Selamat diri. Silakan. Kamu yakin bisa? Jangan gegabah. Ikat dia. Aku mau main dengan jagoan ini. Aku naik meja judi bukan untuk menang atau kalah, tapi demi keadilan langit. Apa itu keadilan? Jalan yang dicari oleh khalayak umum. Apa itu jalan? Jalan langit. Mengurangi yang berlebih untuk menambah yang kurang. Omongan bahasa. Jalan manusia tidaklah demikian. Mengurangi yang kurang untuk menghormati yang berlebih. Aku mengagumimu. Tapi kedengarannya, kok sepertinya kamu sedang menyindir kami. Juga sedang menyindir ribuan penjudi di dunia. Aku mengagumimu karena kamu cukup sok. Lelaki memang harus sekeren itu. Walaupun aku nggak tahu dia so apa. Ayo aturan lama. Tiap orang dapat 3 dadu. Kocok sendiri. Kocok, lalu lihat sendiri. Setelah lihat, baru putuskan mau buka atau tidak. Oke, Hanya bandingkan besar kecilnya. Satu ronde tentukan pemenang. aku taruh 1 miliar. Wah, serius nih. Aku suka tipe orang kayak kamu, yang so jagoan banget. Jangan-jangan kamu mau bantu temanmu yang tolol ini untuk menang kembali. Kamu ikut taruhan atau tidak? Aku ikut, tambah 1 miliar. Di wilayahku mana mungkin ada yang bisa mengalahkanku. Kalau begitu mulai saja. Lihat gaya si brengsek itu. Mungkin dia lebih payah dari si tolol tadi. Luar biasa, memang pantas jadi bosku. 3 angka 6. Aku lihat dia mau menang pakai apa. Selesai. Sungguh aku tidak sengaja. Hanya saja keberuntunganmu terlalu buruk. Belum melihat cahaya langit, kemenangan dan kekalahan masih belum jelas. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bagaimana bisa tahu hasilnya? Aku tidak perlu melihat. Dengar. Ini bahasa manusia nggak sih? Kalau begitu, bagaimana kalau kita tambah 1 miliar lagi? Sesukamu. Bang, bisa nggak? Mereka licik sekali. Sudah kukatakan, dalam permainanku, tidak ada yang menang atau kalah. Hanya ada hukum alam. Baik, tambah 1 miliar. Ku beritahu, kamu akan membayar harga yang tak terbayangkan. Buka kartunya. Gini loh, balikkan 2 dadu di bawah ini. Kalau angkanya bukan 6, kamu berutang 300 juta padaku. 2 dadu di bawah itu punya 4 sisi, sama persis dengan yang di atas. Masa iya bukan 6? Kamu aja nggak lihat, gimana tahu itu 6? Jangan-jangan kamu curang? Masa sih? Cangkirnya digoyang-goyang di tangan, kok bisa bertumpuk 3? Kamu dapat 36, aku dapat 36 bertumpuk. Secara logika, aku yang menang. Nggak masuk akal. Ini seri. Kalian cuma cari alasan buat nggak bayar 300 juta itu ya? Angkanya sama, ya berarti seri. Oke. Kalau gitu, kita main lagi. Lagi, kamu bisa menang sesaat, tapi nggak selamanya. Aturan lama. Semangat, bos. Semangat, bos. Diam. Gua nggak mungkin kalah. Begitulah sifat manusia. Bahkan penipu yang bikin skema bisa kecanduan judi. Inilah hukum alam. Triple 6 bertumpuk, kamu kalah. Oh ya? Berani buka? Buka. Ini tidak mungkin. Aku tadi jelas-jelas lihat 3 angka 6. Kamu yang buka. Aku tidak percaya kamu bisa dapat angka yang lebih besar dari 3-4ku ini. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin? Walaupun pakai trik curang, nggak mungkin bisa didadu orang lain. Ternyata Raja Perang bukan cuma jago bertarung, tapi juga jago main dadu. Putaran ini bukan seri kan? Belum selesai. Belum selesai. Kak, bagaimana kalau kita berhenti saja? Menyuruhku berhenti, lebih baik bunuh aku saja.
Naikkan taruhan. 1 miliar. Lagi. Wah, belum pernah lihat bos main sebesar ini. Aku nggak percaya kamu bisa menang lagi. Kecuali kamu adalah tentara bayaran peringkat 1 di daftar gelap, Raja Perang Thunder. Betul, kalian nggak bisa mengalahkannya. Karena dia adalah... Tutup mulut anjingmu, bocah judi. Hanya Thunder yang punya kecepatan tangan dan pendengaran luar biasa. Sedangkan kamu, cuma seorang gelandangan yang datang ke Gunung Mira untuk mengemis. Sudah selesai? Kalau sudah, kita bisa mulai. Kali ini aku nggak lihat. Langsung buka. Lihat bagaimana kamu bisa menang lagi. Bos hebat. Aku anggap saja kamu curang. Kali ini aku yang langsung buka. Lihat saja kamu bisa apa lagi. Ngomong sama orang bodoh percuma. Apa ini? Ada satu dadu tambahan. Salah satu dadunya pecah saat dikocok. 19. Aku kalah. Aku kalah. Sudah lama aku main tipu-tipu, tapi belum pernah lihat teknik sehebat ini. Rupanya aku yang kata dalam tempurung. Ditambah yang dulu totalnya 1,3 miliar. Perlu buat surat utang? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Tidak ada yang perlu dimengerti. Yang kalian pikirkan cuma menang atau kalah. Jadi demi menang, kalian cuma bisa main tipu-tipu. Sedangkan aku ingin membuktikan jalan kebenaran. Menang atau kalah bukan masalah. Ini cocok dengan pepatah leluhur. Tidak berjudi adalah kemenangan. Omong kosong, gue hari ini harus memberi pelajaran berat padamu. Kamu yang memaksaku. Gue hancurkan tubuh jasmanimu. Lihat kamu masih bisa menang dari kami. Maka kalian akan membawa catatan kegagalan kalian sampai masuk ke liang kubur. Kok pada tumbang semua? Apakah kamu benar-benar Thunder? Betul, dia memang Thunder. Tidak mungkin. Lighting sudah menghilang begitu lama. Pemburu hadiah sudah mencari bertahun-tahun, tapi tetap tidak ketemu. Betul. Kau ini bangsat pecandu judi. Si pecundang. Kau bilang, iya ya iya. Kenapa kalian tidak percaya? Manusia cuma percaya pada obsesinya sendiri. Begitu duduk di meja judi, semua merasa akan menang. Mengira bisa balik modal dalam sekali main. Memenangkan kembali semua yang sudah hilang. Jadi orang yang bikin jebakan. Memang memanfaatkan psikologi ini. Benar. Meteor, kau juga sudah lihat. Mereka sebenarnya bukan mau mengalahkanmu di meja judi. Juga tidak berniat menang darimu di meja judi. Begitu kau kalah, mereka akan angkat senjata dan bunuh kau. Ini bukan main dadu, ini keserakahan. Bang, aku paham. Terima kasih. Kakak kedua atau kakak ketiga? Kalian disuruh tangkap kakak pertama, tapi malah di sini bikin jebakan tipu orang. Dilihat dari situasinya malah kalah. Kalah terus kenapa? Masih lebih baik daripada kau dipukuli suami lemah kakak pertama. Hei, jangan ngelantur. Ngelantur? Siapa yang dari tadi belum menyelesaikan tugas dari bos? Ya, kami memang tak bisa dibandingkan dengan kalian. Bikin jebakan malah kalah sama orang biasa. Aku mau lihat siapa yang menghinaku. Ini... Dia. Kalian kenal? Dia itu... Lighting. Dia suami dari kakak senior kita. Jurus tinjunya mirip seperti petir. Setiap kali ingat dia bikin kakak senior hamil anak haramnya, aku jadi ingin muntah. Kalau aku beda, aku malah ingin ketawa. Sedih banget ya. Kakak senior kita yang secantik bunga segar ini kok bisa jatuh ke tangan orang seperti ini. Yan setelah sekian lama bergaul dengan kalian, masih bisa menjaga hati yang murni. Sungguh luar biasa. Memang langka. Bang, kakak ipar bisa menikah denganmu, dia pasti wanita paling bahagia di dunia ini. Diam kau. Kau anjing judi brengsek. Berani-beraninya kau ikut bicara 500 juta ku mana? Barusan kau kalah dariku. Hutangmu lunas. Itu urusan lain. Sekarang kalian mau bunuh kakakku, masih bicara soal hutang? Mending kita bertarung habis-habisan. Habisi kalian semua sekaligus. Ini bukan si bodoh besar yang di Pelabuhan Baru dihajar habis-habisan sama aku. Yang lemah tidak berhak berkoar. Orang dewasa yang bertarung, anak kecil minggir saja.
Meteor, hati-hati. Ini jurus gabungan mereka. Aku kadal laba-laba. Aku kalah jengking ular Derek. Sehebat apapun kau tak akan sanggup lawan kami berempat. Kecuali kau adalah petir. Teman-teman, serang-serang dia. Bajingan. Meteor. Meteor, buat apa kau lakukan ini? Petir. Ini hutangku padamu. Tanpamu aku takkan tahu arti. Tidak berjudi adalah kemenangan. Dia benar-benar petir. Abaikan, terus serang dia. Kalian berani bunuh saudaraku? Sungguh tak termaafkan. Sama seperti terakhir kali, ada petir. Mungkinkah? Dia benar-benar... Daswi, perasaan sesak seperti ini aku belum pernah merasakannya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bintang jatuh yang bergemuruh. Aku baru aja mulai serius. Kalian udah nggak kuat. Kami udah ngeluarin semua tenaga. Ternyata dia bisa ngalahin kita cuma dengan satu jurus. Mending kalian jangan bilang kalian pakai kemampuan asli. Nanti orang lain bakal bilang kalian nggak punya kemampuan. Bos nggak bakal lepasin kamu. Menurut kamu aku bakal lepasin kalian? Sayang. Sayang, ini... Sekarang aku udah bantu bersihkan hidupmu, buat kamu. Adik-adik seperguruanmu ini, karir jahat mereka udah berakhir di sini. Ini gimana sih? Sebentar lagi penyidik dari Bukit Harapan bakal datang. Mereka bikin kasino ilegal. Harusnya mereka tanggung dosanya. Kasino? Luar biasa. Spider sama Scorpio. Ternyata bisa ngelakuin hal hina kayak gini. Kakak senior, kamu mengkhianati Shifu. Kamu yang licik. Tanganku nggak pernah noda darah. Aku dari dulu nggak satu jalan sama kalian. Yauge, makasih ya. Tapi aku jijik lihat mereka. Aku tutup telepon dulu. Sayang, aku mau mereka minta maaf ke kamu. Memangnya kenapa? Kita ngapain sih? Kita minta maaf. Udah, aku nggak mau terlibat lagi sama masa lalu. Aku tutup telepon dulu. Sayang, aku tunggu kamu pulang. Oke. Sekarang aku mau kalian minta maaf ke saudaraku. Dia yang main kartu sendiri. Kenapa aku harus minta maaf? Ular derik. Kamu masuk rumah orang tanpa izin, merusak perabotan, membuat racun, tidak tahu malu. Kadal. Kamu mencuri dan merampok. Jorok dan mesum. Sifat manusiawimu sudah melenceng, membuat racun. Kejahatan yang sangat besar. Kalajengking. Kamu menipu dan membohongi. Menggoda dengan kecantikan. Hina. Laba-laba. Kamu menyusun rencana diam-diam, mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Mendirikan pos pemeriksaan seenaknya, jadi perampok jalanan. Dosanya selangit. Kamu tidak berhak menilai kami. Hukum karma tidak akan pernah luput. Siapa yang banyak berbuat jahat, pasti akan celaka sendiri. Bos kami tidak akan membiarkanmu. Bahkan jika bos kalian datang 10 orang, bisa apa dia terhadapku? Karena kau adalah Leiting. Tidak mungkin. Leiting. Betul. Kalian di mataku hanyalah semut kecil. Inspektur Bukit Harapan, segera datang. Kalian tunggu saja di sini. Saudara, aku akan bawa kamu pulang. Anak ini sudah lahir juga. Akhirnya punya keluarga yang utuh. Dia adalah anak dari kedua orang baik hati itu. Juga anak dari sini. Nanti,
Kita bawa dia ke tempat lama kita dulu tinggal, adakan pesta 100 hari. Bersyukur kepada semua orang. Baik. Sayang, jangan nangis, jangan nangis. Sebentar lagi ganti baju baru ya. Untuk rayakan ulang tahunmu. Kak Zhao, temani bayi dan ibunya ganti baju baru. Baik. Kukira rombongan sudah datang. Kak Zhao, kok cuma kamu sendiri? Kak, mereka di mana? Udah siang nih, kita makan siang dulu, yuk. Dia ini mengalir darah jagoan nomor 1 di daratan. Kak Zhao, kamu tahu juga? Ayahnya juga seorang jagoan. Kalau sudah gak dewasa, dia pasti jadi petarung yang luar biasa kuat. Siapa kamu? Istriku di mana? Nak, lihat ayahmu ini kepala panas. Tapi dia pintar. Pasti bisa tebak siapa aku. Kamu sembunyikan Kak Zhao di mana? Aku tidak menyembunyikan. Aku cuman ganti pakai wajahnya saja. Buat aku, merobeknya dan menjahitnya adalah hal yang sangat mudah. Aku yang lengah. Tidak tahu kebiasaanmu yang suka bertindak sendirian. Kamu tidak tanya istrimu. Dan istrimu juga tidak memberitahumu. Kalian saling menyembunyikan. Ini bisa dibilang hubungan suami istri. Ini bukan urusanmu untuk menilai. Berarti saja kamu mengancam. Tapi anak dan istrimu sekarang ada di tanganku. Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan hak apa kamu berani mengancamku? Yang jelas-jelas ahli terbaik. Lain Kak Zhao? Bagaimana dengan warga lainnya? Menurutmu, dengan kemampuanku di tempat yang kudatangi, masih adakah yang selamat? Mungkin kamu bisa tanya istrimu. Tidak perlu tanya. Kamu tidak punya alasan untuk membunuhnya. Dan kamu juga tidak bisa membunuhnya. Kamu memang pintar. Aku mengirim orang keluar untuk membunuhnya. Tak disangka jadi begini. Semua karena kalian. Sekarang dia di mana? Jangan buru-buru. Aku belum puas bermain. Aku menangkap anakmu karena ingin memainkan permainan yang lebih seru. Yanar. Yoke, jangan pedulikan aku. Lindungi anak kita. Nama permainan ini adalah pilih salah satu. Kami para wanita, saat muda, biasanya bertanya pada pasangan kami. Jika ibu dan aku jatuh ke air bersamaan, siapa yang akan kamu selamatkan dulu? Sekarang, pertanyaan itu kuberikan padamu. Penjahat yang membunuh 4 murid kesayanganku, Ye Yao. Keempat muridmu itu sudah banyak berbuat jahat, tangannya berlumuran darah, mereka dibawa polisi, itu sudah seharusnya mereka terima. Kamu pikir dengan berkata begitu, kamu bisa lepas tangan? Aku tidak punya tanggung jawab. Ini juga bukan alasanmu datang ke sini untuk mengancamku. Yao, jangan berdebat dengannya. Dia adalah orang paling jahat di dunia. Di hari ulang tahunmu yang kelima, kau terlantar di jalanan, aku menemukanmu dan melatihmu jadi pembunuh bayaran terbaik di daratan Yunke. Akulah ibumu. Ada anak perempuan yang berbicara seperti ini pada ibunya. Namaku Luyan, bukan Yunke. Anak durhaka. Coba sentuh dia lagi. Coba sentuh lagi. Aku hanya perlu menjepit dengan jari. Yunkwe dan anaknya langsung akan masuk neraka. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku justru ingin melihatmu Xiao menderita sepenuhnya. Kau merebut murid pertamaku, membuatku kehilangan 4 murid. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan 100 kali lipat dariku. Aku tak akan membiarkan rencanamu berhasil. Sudah, aku tak mau bicara lagi. Kau pilih Yunkwe. Pilih dia. Aku kasih kau 1 miliar. Aku jamin anakmu. Sejak kecil punya kondisi terbaik. Sayang, jangan. Bawa anak pergi, hiduplah dengan baik. Sayang. Tidak ada orang yang bisa memaksaku memilih.
Kau meracuniku. Kau kira saat kau memberikanku anak itu, aku sudah bukan kakak jauh lagi. Mengerti, sampah? Jangan sok tahu. Walaupun kau di Pelabuhan Baru mengalahkan ular derik dan kadal. Lalu di Bukit Harapan mengalahkan kalajengking dan laba-laba, bahkan menemukan Geokaisar tiada tara di Gunung Mira, itu semua bukan apa-apa. Bagiku, itu cuma hal sepele. Di mataku, ada hanya satu orang yang bisa mengalahkanku. Siapa? Yaitu yang menduduki peringkat pertama di daftar gelap selama 8 tahun, dulu adalah organisasi tentara bayaran terkuat di dunia, Raja Perang, Thunder. Sudah, cukup bicara. Aku hitung sampai 10. Kalau kau tidak memilih, aku bunuh mereka berdua juga. Hari ini, ada satu lagi ahli yang datang tanpa diundang. Masih ada ahli lagi? Hari ini adalah pesta 100 hari anak benefaktorku. Semuanya, tunjukkan semangat kalian. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau ingin ahli itu menghentikanku? 3 menit. Aku cuma butuh 3 menit. Dia cuma perlu menahanmu. Sampai aku pulih. Lalu akan kusulitkan kau. Dari kehidupan istriku lenyap selamanya. Dasar sampah dari mana? Berani mengacaukan pesta benefaktorku. Bukankah ini Nyi Ratu, pemimpin teratas di Gunung Mira? Belakangan ini di pasar giok dunia, kau menggebrak pasar. Kenapa kau ibu angkat anak ini? Dia adalah anak Gunung Mira. Xiao datang membawa istrinya ke Gunung Mira untuk mencari nafkah. Membantu saya memilah batu giok mentah. Orang yang berjasa menemukan giok kaisar tiada tara. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia sedikit pun. Seorang gadis kecil berani berkata kasar pada orang yang lebih tua. Senior, kalau begitu silakan sebutkan nama Anda. 3.000 nama di daftar gelap, aku hanya ambil kepala mereka. Dapat uang, selesaikan masalah. Mayat setelah masalah selesai, biasanya aku celupkan jari ke dalam darah, lalu menggambar di tanah 3 garis vertikal. Arus. Benar. Semua makhluk di dunia, arus tak pernah berhenti. Malam adalah pengakuan kematian. Aku adalah Tuan Malam. Aku tidak punya nama. Orang-orang memanggilku bos. Bagus, cukup sok. Tapi, kalau kau 20 tahun lebih muda, aku mungkin masih tertarik untuk merekrutmu. Sayangnya, kecantikanmu sudah memudar, pahlawan sampai di ujung jalan. Serang. Tidak boleh. Nyi Ratu, kalian tidak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kalian jangan bertindak. Tenang, Yang Mulia. Kami akan lindungi anakmu. Lucu. Hanya seorang bayi bisa menghentikanku. Aku hanya butuh 1 jari. Untuk membuat Nyi Ratu kalah telak. Kalau begitu coba saja. Jangan. Lalat saja 10 kali lebih kuat dari kalian. Nyi Ratu, jangan buang-buang tenaga dengan perlawanan sia-sia. Aku tahu betul seberapa kuatnya dia. Saat ini, hanya ada 1 orang di dunia ini yang bisa menyainginya. Yaitu Raja Perang di masa lalu. Thunder. Benar, aku beruntung. 7 tahun yang lalu pernah melihat sosok gagah pria itu. Juara pertama di daftar hitam. Kalau aku yang jadi dia, aku pasti akan memenggal kepalanya. Lalu menggantungnya di kamarku. Untuk dijadikan spesimen sebagai medali abadiku. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau bertarung secara adil, kamu akan langsung dibunuhnya. Orang rendahan sepertimu. Paling-paling cuma bisa menyandera teman dan keluarga, serta orang-orang yang punya hubungan emosional dengannya untuk mengancamnya. Tidak boleh, ya? Kenapa tidak boleh? Dia kan manusia. Pasti punya kelemahan. Kelemahan. Yaitu pada keluarga dan teman-temannya, serta pada orang-orang yang tidak penting baginya. Sedangkan aku selalu sendirian. Aku cuma punya 5 murid dan sekelompok pelayan. Tidak ada orang lain. Ini adalah kelebihanku.
Kamu salah. Justru inilah kelemahanmu. Yunkue, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu salah. Aku tidak peduli padamu. Kalau aku peduli padamu, aku tidak akan mengirim mereka untuk membunuhmu. Dan sekarang, kamu hanyalah alat bagiku untuk membunuh Xie Yao. Kamu tidak akan bisa membunuh Xie Yao. Kenapa? Karena dia bisa mengendarai Fei Chui. Dia sangat hebat. Karena dia tidak sendirian sepertimu. Ada orang yang akan membunuhmu untuknya. Menarik. Kalau begitu, mari kita coba. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Kamu tahu dia sengaja memancingmu. Kenapa kamu lakukan ini? Karena kalau tidak, Dia akan membunuhmu. Karena dia pegang masalahmu. istri dan anakmu. Lagi pula kamu sedang keracunan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi aku akan pulih. Nyi Ratu, ini salahku. Kita datang ke Gunung Mira. Tidak hanya tidak membantumu, malah Diam. Kamu tahu tidak? Kamu adalah orang yang paling kusegani di dunia ini. Aku sama sekali tidak punya peluang melawannya. sekarang, Aku hanya ingin menanyakan satu hal terakhir. katakan. Kamu adalah Thunderbolt. Benar kan? Ya, Bagus. Sebelum aku mati, bisa bersama Thunderbolt adalah kehormatan bagi Nyi Ratu. Dasar, kamu benar-benar Thunderbolt. memang iya lalu? Bukan lalu. Kata-kata orang yang akan mati biasanya tulus. Nyi Ratu membantu kami bertiga berdiri di Gunung Mira. Dia mati tanpa penyesalan, aku juga sudah puas. Bagus. Sungguh mulia. Sungguh tahu membalas budi. Kalian satu persatu berpura-pura jadi orang suci di depanku. Sungguh memuakan. Sudah, aku yang tidak mau bicara lagi. Xie Yao, kamu beri aku 2 pilihan. Cepat. Istri atau anak. Aku pilih kamu yang mati. Kenapa kau menatapku? Aku tanya. Kenapa kau menatapku? Cepat. Aku hitung sampai 10. 1. Yanar kau temukan saat dia berusia 5 tahun. Kau lihat postur tubuhnya luar biasa, bakat langka dalam bela diri. Lalu kau latih dia menjadi pembunuh bayaran arus. 2. 3. Tidak pernahkah kau berpikir, orang yang begitu polos dan baik hati seperti dia tak pernah mau menyakiti orang lain. Apalagi kucing dan anjing. Bahkan seekor semut pun dia tak tega menyakitinya. Jiwa yang begitu murni, mana mungkin mau diperbudak olehmu? 4. 5. 6. Yanar pernah bilang padaku, dia sebenarnya putri keluarga kaya raya. Putri dari keluarga terkaya di daerahnya. Hanya karena terpisah dari keluarganya, lalu kau temukan monster wanita. Jangan lanjutkan. Kak Yao. Ini semua adalah hidupku. Ini semua adalah takdir. Tidak. Ini bukan hidupmu yang seharusnya. Sumber semua tragedi ini, semua gara-gara monster wanita ini. Sampai saat ini pun, dia masih memakai wajah orang lain untuk menjijikan kita. Selama bertahun-tahun ini, kau bahkan belum pernah melihat wajah aslinya kan? 7. 8. Bos, kau berusaha mengendalikan hidup orang lain, ujung-ujungnya sia-sia belaka. Bahkan tak perlu aku yang membunuhmu. 9. Pukulan ini untuk istri dan anakku. Dan juga untuk Meteor, yang dibunuh olehmu dan muridmu. Dihantam oleh Nyi Ratu dan Kak Zhao. 10. Segenap api menyatu. Segenap api menyatu. Kau benar-benar Thunderbolt. Kalau bukan kau yang meracuni, Nyi Ratu tidak akan mati. Tapi nyawa kakak Zhao, itu hutang nyawamu padanya. Aku tanya sekali lagi, kau benar-benar Thunderbolt? Pukulanku tadi, segenap api menyatu. Kilat itu terbagi menjadi 10 juta jarum.
menusuk tubuhmu. Sekarang kau seperti terjatuh ke neraka lapis ke-18. Disiksa 10.000 kali. Yang bisa memberiku rasa sakit seperti ini hanya peringkat pertama di daftar gelap. Thunderbolt. Sayang, aku tidak peduli apapun identitasmu. Aku ingin kita bersama selamanya. Tenang saja. Sekarang sumber kejahatan sudah dilenyapkan. Tidak ada lawan lagi, semuanya aman. Sudah tidak ada. Semuanya sudah berakhir. Tapi kakak Zhao juga sudah pergi. Dan juga para tetangga. Mereka melihat bayi lahir, tapi tidak bisa melihatnya tumbuh besar. Jadi aku akan menghukum bos itu. Aku buat dia selamanya hanya tinggal satu tarikan napas dari kematian. Dia ada di sini. Begitu polisi tiba dan melihat mayat Nyi Ratu dan kakak Zhao, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Ayo kita pergi. Setelah urusan ini selesai, aku dan suamiku serta anak-anak harus pindah lagi. Putri. Memanggil saya. Oh aja maaf, ibu sangat ingin menemukan anaknya. Kami mohon maaf, harap dimaklumi. Tidak apa-apa. Tidak. Tidak, dia adalah Yanar. Yanar kita, di sini ada tahi lalat. Sebagai seorang ibu, aku akan ingat seumur hidup. Mari, biar aku lihat. Ini benar-benar ada tahi lalat di sini. Yanar, kamu benar-benar anakku. Saat kamu berusia 5 tahun, kamu hilang di Teluk Biru. Ya. Setelah itu, kami mencarimu selama 25 tahun. 25 tahun. Kamu sudah menderita. Anakku, ikut kami pulang. Tunggu. Meskipun aku adalah anak kalian. Tapi apa? Sekarang aku sudah punya keluarga. Siapa yang mengangkatmu dulu? Dulu ada, sekarang tidak ada. Kalau begitu, masih belum punya rumah? Aku punya suami, punya anak. Anakku, tahukah kamu, keluarga kita adalah keluarga nomor 1 di Jayakarta Pusat. Aku masih ingat samar-samar, waktu kecil hidupku cukup enak. Kalau begitu, suami dan anakmu itu bagaimana? Oh, keluargaku di sini bermata pencaharian dengan mengukir giok. Giok? Meskipun aku juga sangat merindukan kalian, tapi selama 25 tahun ini, aku sudah mengalami terlalu banyak. Bahkan jika aku ceritakan pada kalian, belum tentu kalian bisa menerima. Aku tidak bisa menerima seorang pengukir giok menjadi menantu kami. Benar. Anakku, kamu ikut kami kembali ke Jayakarta Pusat, pulang. Ini tidak bisa ditawar lagi, karena kamu adalah keturunan keluarga nomor 1 di Jayakarta Pusat. Ayo pergi. Aku pergi. Kerjaku belum selesai. Ayo, ikut kami. Ayo. Ayo pergi. Sayang. Orang tua kandungmu menjemputmu ke Jayakarta Pusat. Halo, boleh tanya apakah Anda kepala keluarga Wijaya, Tuan Moyao? Tolong ulurkan tangan Anda. Dari tangan ini jelas terlihat tangan pekerja keras, mengasah batu giok, memotong daging beku, mencampur mie dingin, sampai menyeduh teh susu. Bapak memang sangat berpengalaman di dunia persilatan. Jangan panggil aku Bapak. Kamu tahu tidak? Anakmu sekarang mengalir darah keluarga Wijaya Jayakarta. Tentu saja aku tahu. Ini bukan hal sepele. Jadi kami tidak akan sembarangan menyerahkan putri kami kepadamu. Ketawa apa? Nggak apa-apa. Aku cuma penasaran aja. Keluarga Wijaya, standar untuk menantu seperti apa? Ada satu orang, pernah dengar namanya? Silakan. Dia pernah menggempur Laut Tengah.
menghukum bajak laut suci. Di tengah ribuan pasukan, dia pernah menjatuhkan tetua tentara bayaran Amazon. Dia adalah orang yang berada di peringkat pertama daftar buruan, Raja Perang Lei Ting. Kamu ketawa apa? Seperti yang kamu harapkan, Lei Ting ada di depan matamu. Seperti yang kau inginkan, petir sudah ada di depanmu. Sekarang giliran Anda untuk tertawa. Aku tertawa, tentu saja aku tertawa. Aku tertawa karena kau tak tahu malu. Aku ini orangnya selalu tulus, berbohong bukan keahlianku. Lalu apa keahlianmu? Ahli mengasah giok, ahli jualan di pinggir jalan. Aku ahli segala hal yang bisa kau bayangkan. Wah, sombong sekali. Ini, tangkap. Silakan cicipi tehnya. Tunggu dulu. Teh yang enak cocok untuk orang yang baik. Secangkir ini bukan untuk orang biasa. Halo Nyonya Jiang Qiu. Halo apa? Kau pikir kau layak minum teh ini? Gerakannya terkendali. Jangkauannya presisi. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan. Kau tidak seperti pekerja. Bekerja hanyalah sebuah tindakan. Orang kaya dan berkuasa juga bekerja. Bekerja tidak mendefinisikan seseorang. Berbelit-belit sok pinter. Kau pikir dengan begitu bisa membuktikan kefasihanmu? Kalau mau membuktikan dirimu, sebutkan nama teh ini. Ini adalah UR Pegunungan Tinggi. Berasal dari bawah lautan awan, di tepi tanah merah, warnanya seperti akik, rasanya seperti aroma anggrek, aftertaste-nya tak ada habisnya. Seteguk saja kental dan panjang. Secangkir saja, waktu tenang dan damai. Seperti kata pepatah, waktu berlalu. Di dalam cangkir ada alam semesta. Di dalam teh ada lika-liku kehidupan. Di dalam cangkir ada dunia yang luas. Di dalam teh ada kisah pilu. Bagus. Bagus apanya? Baru belajar sedikit bahasa, cuma bisa pamer doang. Ibu yang terhormat, Kamu panggil aku apa? kalau hari ini tidak dipanggil begitu, nanti pasti akan dipanggil begitu juga. Mau cari untung lagi. Orang kampungan kayak kamu, aku sudah sering lihat. Kalian bilang aku cuman karyawan, sekarang bilang aku orang kampungan. Terus sebenarnya aku ini siapa? Kenapa kalian semua nggak percaya identitas asliku? Identitas aslimu siapa? Mantan Raja Tentara Bayaran. Lei Ting. Apa? Maksudmu Lei Ting yang terkenal di seluruh dunia, tersohor keempat penjuru itu? Benar. Mending bilang aja kamu raja komedi. Mungkin aku lebih percaya sedikit. Cuman gitu doang. Cuma segitu udah sok gaya. Sayang. Sayang. Kamu datang. Anaknya? Sayang, anaknya dititipkan di rumah penitipan bayi yang dikelola keluarga lu itu. Kalau gitu aku lebih tenang. Kamu ngobrol apa sama orang tuaku? Aku bilang ke mereka, kamu adalah pembunuh bayaran nomor 1 di daratan. Ini. Nak, Bu, aku nggak pernah bunuh orang kok. Nah, kan, putriku yang manis. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Tapi di bidang ini aku memang juara 1. Kamu bilang apa? Aku memang juara 1. Apa katamu? Ayah, ibu, ceritanya panjang. Mari kita duduk dan bicara pelan-pelan. Tidak. Hari ini kita harus bicara jelas. Nak, selama 25 tahun ini, apa yang sebenarnya kau alami? Sayang, apa yang kau katakan pada orang tuaku? Memangnya kenapa? Istriku nomor 1 di dunia. Nggak boleh dibicarakan? Memang di beberapa hal aku pernah jadi yang pertama. Tapi itu semua sudah lama. Sekarang aku kan sudah pulang.
Aku nggak mau membawa hal-hal itu ke dalam keluarga. Sayang, jangan begitu. Pasti ada alasan tersendiri. Anakku ini mana mungkin jadi nomor 1 di dunia? Dia pasti sudah dicuci otak oleh pria ini. Mertua, aku jujur saja ya, anakmu adalah jenius bela diri sejak lahir. Saat hamil, dia bisa menutup mata dan memotong kertas di udara dengan pulpen. Pulpen apa? Iya. Kertasnya bertebaran seperti salju, berserakan. Cantik banget. Ngapain kamu cerita itu? Memangnya punya kemampuan hebat nggak boleh diceritakan? Aku tetap cerita. Aku nggak percaya. Kecuali kamu tunjukkan sekarang. Oke, kalau aku berhasil, izinkan kami menikah. Sepakat. Anak ini, Kok kertasnya hilang? nah, tadi kamu ngapain? 3 detik mendengar suara salju jatuh. Jangan main-main, nak. Jangan begini. Ini... Ya ampun, ini bagaimana bisa terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Sungguh tak masuk akal. Kalau soal cepat, gerakan putriku ini terlalu cepat. Ini cuma pulpen, bukan pisau. Bahkan kalau itu pisau, tetap tak masuk akal. Lebih dari sekadar tak masuk akal. Itu sungguh luar biasa. Kalau begitu, mohon kalian berdua tepati janji. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Nak, sekarang kau sudah membuktikan kau adalah yang terhebat di dunia. Bukankah itu semakin membuktikan kalau pria ini adalah sampah? Kurasa, kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu adalah Thunderbolt, kau jangan pernah bermimpi menikahi putriku. Bapak Ibu, aku benar-benar Thunderbolt. Sayang, kita tidak perlu begini. Kamu tidak perlu demi meyakinkan mereka berpura-pura menjadi Thunderbolt. Aku bisa demi kamu, demi anak kita, kabur dari rumah. Kamu tidak perlu menyenangkan hati mereka. Nak, kenapa kau bicara seperti itu? Iya, kenapa kau? Begitu membela si pekerja rendahan ini, lalu di mana muka keluarga lu kita? Mungkinkah? Aku benar-benar Thunderbolt? Cukup, sayang. Walaupun mereka tidak setuju dengan pernikahan ini, tidak apa-apa. Lagi pula, kita sudah terlanjur dan kita punya kemampuan mencari nafkah untuk anak. Tentang menjaga kehormatan keluarga, itu tidak penting. Tunggu dulu sayang, aku bisa membuktikan kalau aku benar Thunderbolt, langsung sekarang juga disambar petir. Dihukum petir. Petir? Dia National Thunder. Aku juga bisa segenap api menyatu. Bintang jatuh yang bergemuruh, mau lihat? Mana mungkin, itu jurus pamungkas Raja Perang. Iya. Segenap api menyatu ini... Tidak mungkin, mustahil. Anakku, kau hidup terlantar selama 25 tahun. Akhirnya bersatu dengan Raja Perang. Bahkan sudah punya anak laki-laki yang sehat. Aku juga bingung. Ada satu hal lagi yang ingin kami minta kepada ibu dan bapak mertua, serta keluarga Lu, yang telah mewarisi selama ribuan tahun. Kami berdua suami istri. Ingin sepasang pedang Mandarin itu. Itu kan yang diambilkan kembali oleh Thunder untuk kami. Ya. Itu adalah sepasang senjata sakti yang dibuat khusus untuk suami istri. Aku sendiri yang mengambilnya. Kalau begitu katakan padaku, di bagian sambungan gagang dan mata pedang, terukir 2 kata apa? Hal ini selain aku dan suami, hanya Thunder yang tahu. Di seluruh dunia, orang yang tahu 2 kata ini. Tidak akan lebih dari 4 orang. Koreksi sedikit. Itu satu pedang 2 kata, total 4 kata. Renji. Udi. Kau benar-benar tahu? Kak Yao, bagaimana kau bisa tahu? Tidak, kalau begitu aku ingin dengar detailnya. Detailnya adalah pedang pendek untuk istri, pedang panjang untuk suami. Pedang panjang Ranger, pedang pendek Woody, digabungkan menjadi Ranger Woody. Sayang, kamu benar-benar lighting.
Sayang, itu tidak penting. Memang, dibandingkan dengan cintamu padaku, memang tidak penting. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah percaya ini takdir. Kamu akan menjadi istriku dan membangun keluarga bersamaku. Itu tidak ada hubungannya dengan identitasku. Begitu juga, identitasmu tidak akan mempengaruhi cintaku padamu. Benar. Sejak ular derik itu datang mencariku, pengkhianat. Aku tahu identitasku sudah terbongkar. Aku khawatir ini akan membebanimu. Aku juga takut kamu akan meninggalkanku karenanya. Soalnya, tidak ada orang biasa yang bisa menerima istrinya adalah seorang pembunuh. Apalagi seorang pembunuh pensiunan yang sedang diburu. Semua itu tidak penting. Sekarang kamu juga sudah kembali ke keluarga. Kamu pasti tidak kekurangan uang. Tentu saja, dari awal kita memang tidak kekurangan uang. Saat aku pensiun dari pasukan bayaran, aku menyimpan lebih dari 800.000 emas di bank gunung salju. Ditambah lagi kita menemukan giok kaisar di Gunung Mira. Yang paling disayangkan dalam perjalanan ini adalah orang-orang yang mati karena kita. Ya, makanya sekarang, aku lebih menghargai perdamaian. Setelah mendengar semua yang kalian katakan, aku merasa sangat malu. Nak, jangan salahkan Bunda yang terlalu hati-hati. Bunda juga takut kamu dirugikan. Merasa bersalah, lalu membantuku menjaga anak. Dasar anak bandel. Sifatmu masih sama seperti waktu kecil. Sudah. Pusaka keluarga yang luar biasa ini akan kuberikan kepada kalian. Ini, terima. Dengan pedang ini, barulah kita benar-benar menjadi satu. Dan tidak akan pernah terpisah selamanya.